People, open your eyes. For our lives, keep your mind. Now is the time for freedom if we try. Listen, look, right, open your eyes. Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam suatu negara yang demokratis, pentingnya bukan partisipasi masyarakat yang luas. Soalnya karena dari sisi hukum tuh jelas susah banget buat pemakzulan atau pergantian wakil presiden itu. Bikin masyarakat tuh mikir kayak, wah ternyata bukan cuma masyarakat biasa yang ngerasa, tapi ada juga elit global yang mulai goyah. Masyarakat Indonesia tuh jadi lebih kelihatan dan lebih menonjol gitu. Mungkin nanti kan cuma tekanan sesaat ya, padahal nih masalahnya tuh udah lumayan dalam loh. Makanya apakah ini menghasilkan perubahan yang nyata atau cuma janji manis? Netizen yang bilang kayak, wah jangan sampai kejadian sampai 98, jangan sampai kejadian kayak 98. Secara politik ini tuh nunjukin ada sinyal kalau bahkan sampai sebagian orang di elit-elit itu udah nggak serk nih sama pemerintah, transparansi anggaran negara, terus sampai ke pelayanan politik yang amburadul. Nah ada juga nih kan 7 tuntutan jangka panjangnya, kayak soal kayak misal contohnya tuh reformasi partai-partai politik, terus sampai ke peran aparat. Nah, iya itu tuh muncul mungkin karena banyak orang-orang yang frustasi ya. Mereka tuh kayak ngerasa amandemen malah bikin sistem politik tuh makin oligarkis. Jejak Politik. Kayaknya minggu ini Indonesia lagi rame banget ya. Jalanan rame, sosmed rame, berita juga nggak kalah rame nih. Topiknya 17+8 tuntunan rakyat, terus juga ada purnawirawan TNI yang minta hal kontroversial sampai gimana pemerintah merespon. Nah, semua ini masuk ke pertanyaan, sebenarnya demokrasi kita lagi kemana sih? Kali ini saya nggak sendirian, saya bersama narasumber saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Nabil. Halo Nabil, kali ini kita akan ngebahas tentang politik yang lebih dalam bersama Nabil. Halo, apa kabar? Halo, baik, apa kabar? Baik, oke kita langsung saja. Sebenarnya 17+8 tuntunan rakyat kayaknya bukan demo biasa ya. Wah, topiknya seru nih ya buat dibahas. Ya, jadi tadi pertanyaan tuh dari awal 17+8 tuntutan ya. Iya. Nah, jadi 17+8 itu tuntutan masyarakat kepada pemerintah. Jadi tuh ada 17 tuntutan jangka pendek, kayak contoh misal kenaikan gaji DPR, terus transparansi anggaran negara, terus sampai ke pelayanan politik yang amburadul. Nah, ada juga nih kan 7 tuntutan jangka panjangnya, kayak soal kayak misal contohnya tuh
reformasi partai-partai politik, terus sampai ke peran aparat, ekonomi, sampai ke soal buruh. Oh, makanya banyak orang yang merasa, wah ini keresahan saya juga, gitu ya? Betul banget. Makanya kenapa gaungnya gede? Karena ya isunya tuh luas, jadi orang-orang gampang relate. Nah, di saat yang sama ada juga purnawirawan TNI yang heboh banget nih sampai MPR minta gantiin Wapres Gibran ya. Wah, itu sih emang agak mengejutkan ya. Soalnya karena dari sisi hukum tuh jelas susah banget buat pemakzulan atau pergantian wakil presiden itu. Soalnya kan prosesnya panjang, terus juga nggak bisa asal minta gitu. Jadi mungkin ada mustahil lah. Tapi secara politik ini tuh nunjukin ada sinyal kalau bahkan sampai sebagian orang di elit-elit itu udah nggak serk nih sama pemerintahan sekarang. Oh, berarti ini semua jadi ke sinyal politik ya daripada angka nyata. Betul banget, walaupun kecil kan kemungkinannya, tapi dampak simboliknya tuh gede. Bisa bikin masyarakat tuh mikir kayak, wah ternyata bukan cuma masyarakat biasa yang resah, tapi ada juga elit global yang mulai goyah. Kalau dari pemerintah sendiri, responnya gimana sih? Yang saya lihat ada yang nyoba jelasin, tapi juga ada yang agak defensif. Nah, kalau sejauh ini sih saya lihat sepertinya iya, pemerintah tuh rada nanggung gitu kan. Karena ada yang bilang mau review gaji DPR, terus ada janji transparansi duit negara. Tapi kan itu cuma nyentuh permukaan ya. Masalah utamanya tuh belum disentuh nih, kayak soal reformasi partai-partai politik sampai ke soal kepercayaan publik tuh kayaknya belum disentuh ya. Jadi ini kayak tambal sulam gitu ya? Nah bener, kayak mikirnya tuh pasti kan cuma tekanan sesaat ya. Padahal nih masalahnya tuh udah lumayan dalam loh. Kalau ke masyarakat, efeknya apa yang paling kelihatan? Kalau yang dari saya lihat sih itu ada dua sisi ya kalau ke masyarakat itu. Yang pertama tuh mungkin dari positifnya aja yang kita bahas. Nah positifnya tuh menurut saya solidaritas masyarakat Indonesia tuh jadi lebih kelihatan dan lebih menonjol gitu, mungkin dengan masyarakat sipil, mahasiswa sampai buruh turun ke jalan untuk menyuarakan suara gitu. Nah, dampak negatifnya mungkin muncul polarisasi nih. Ada yang yakin kan ini murni suara rakyat, terus juga ada yang bilang kalau ini tuh ditunggangi urusan politik. Dan biasanya tuh ributnya malah makin panas di medsos. Iya, sosmed tuh sekalinya ribut banget daripada aksi di jalan. Betul, yang substansi tuh kalah kadang sama narasi yang emosional. Kalau ke politik, dampaknya gimana nih Nabil? Ya pasti bikin elit goyah lah. Terus juga partai-partai jadi lebih hati-hati, pemerintah juga pasti kepikiran kan, kayak banyak nih yang ngintai. Tapi lagi-lagi kan masalahnya apakah ini menghasilkan perubahan yang nyata atau cuma janji manis. Kalau cuma janji manis doang kan tanpa aksi, ya mungkin masyarakat malah tambah apatis nanti. Ada juga tuntunan soal konstitusi, ada yang pengen balik ke UUD 1945, terus juga ada yang mau nyurut MK. Nah iya itu tuh muncul mungkin karena banyak orang-orang yang frustasi ya. Mereka tuh kayak ngerasa amandemen malah bikin sistem politik tuh makin oligarkis. Tapi balik ke UUD asli juga bahaya karena dulu tuh sistemnya sentralistik banget, potensi otoriternya juga tinggi. Menurut saya jalan yang paling masuk akal tuh dengan kondisi saat ini ya mungkin merubah sistem yang ada di dalamnya. Kayak MK tuh harus independen, PR lebih transparan, pemerintah nggak boleh tuh abuse of power. Kalau di sosmed sendiri berarti jadi alat penting juga ya Nabil? Nah, sosmed tuh penting banget sebenarnya. Medsos itu bikin isu tuh cepat nyebar, terus bikin orang-orang tuh lebih sadar. Tapi juga bisa jadi tempat hoax, terus framing sampai propaganda di sana.
Makanya nih literasi digital itu penting banget biar kita tuh nggak kemakan hoax sampai ke kita malah ikut-ikut jadi provokator lah. Kalau ditarik ke depan, harapan Anda nih Ibnu Nabil, apa sih dari semua dinamika ini? Nah, harapan saya sih, mungkin juga harapan banyak warga Indonesia ya. Harapannya tuh sih, gerakan ini tuh bukan cuma jadi heboh saat, tapi pemerintah tuh harus bener-bener dengerin suara rakyat-rakyatnya tuh. Terus juga harus ambil langkah nyata, dan masyarakat juga harus tetap kritis, nggak cuma rame pas demo aja. Jadi ini bisa dibilang buat ujian demokrasi kita. Apakah makin maju atau malah makin mundur lagi? Nah iya, bener banget tuh. Berarti kalau misalkan dibalik ini semua berarti itu kayak rusuh banget ya demonya ya? Dari yang dilihat dari media sih emang kemarin tuh rusuh ya, mungkin sampai merenggut nyawa-nyawa kan. Ada aparat yang kehilangan nyawa, ada pendemo juga yang kehilangan nyawa. Tapi kan itu balik lagi ya, karena mungkin karena ada provokasi dari satu sisi atau sisi yang lainnya tuh. Itu kira-kira awal kerusuhan demonya gimana nih Nabil? Wah, sepertinya sih itu memang ada provokasi ya dari mungkin oknum-oknum lah. Mungkin dengan cara bakar halte, terus membakar gedung DPR, kan juga ada tuh di beberapa kota yang sampai gedung-gedungnya tuh dibakar. Mungkin itu awal kerusuhannya gitu. Oh berarti itu rusuhnya rusuh banget ya daripada sebelum-sebelumnya ya? Mungkin iya, karena ini lumayan banyak itu merenggut nyawa-nyawa. Berarti ini bisa dibilang jadi kejadian 1998 ya? Nah banyak tuh kayak netizen yang bilang kayak wah jangan sampai kejadian sampai 98, jangan sampai kejadian kayak 98. Nah itu bener banget, mungkin karena yang saya tahu tuh dulu tuh rusuh banget kan dengan rasisme, karena dulu tuh pada mengincar orang-orang Tionghoa gitu waktu ke pemerintahannya Bapak Soeharto. Oh. Kalau kejadian 1998 itu. Kira-kira perasaan Nabil nih tentang demo kemarin gimana? Wah, tegang sih emang ya. Kemarin kan juga listrik tuh katanya sempet dipadamin. Cuman bagusnya sih rumah saya nggak kena, karena jauh gitu dari lokasi demo ini. Nah, terus juga saya kan nonton tuh dari live ya. Terus pas sudah makin parah tuh kayak live, terus siaran TV kan diblokir, nggak boleh ada liputan di sana di tempat kerusuhan itu. Oke, panjang banget saya ngobrol bareng Ibnu Nabil. Semoga kedepannya Indonesia membaik dan tidak kejadian seperti yang kejadian kemarin. Amin. Makasih banyak buat Ibnu Nabil udah ngobrol panjang lebar bareng saya. Buat kalian yang dengerin, menurut kalian gerakan ini bakal bawa perubahan nyata atau cuma sekedar rame sebentar? Share aja pendapatan kalian di komentar atau di DM ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap kritis, tetap peduli. Makasih juga semuanya, buat Mbak Zahra juga terima kasih. Semoga ini obrolan kita ini jadi lebih bermanfaat buat Indonesia ke depannya. Mungkin jangan ada rusuh-rusuh lagi. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata.